belum aktifkan wheel boss-nya, teman-teman ya. Kita coba aktifkan wheel boss, pasti dia naik lagi suhunya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, dan teman-teman di video kali ini di sini saya mau coba tes security atau game turbo versi baru di Xiaomi guys ya. Ini saya coba tes di Poco X6 Pro lagi. Karena saya penasaran guys, untuk di Poco X6 Pro apakah nanti setelah update ke security terbaru akan ada fitur tambahan ya. Nah, biasanya itu ada fitur tambahan di bagian setting, fitur spesial, bahkan ada beberapa fitur AI gitu ya teman-teman ya. Semoga nanti setelah update itu ada perubahan. Nah, seperti ini kan AI subtitle juga, ini kita update nih guys. Dia jadi ada di Poco X6 Pro, sebelumnya nggak ada. Oke ya. Nah, di sini untuk security yang saat ini saya pakai, ini saya gunakan versi ini guys. 10.6.3 ekor 1.1. Nah, sekarang kita akan coba update ke versi 10.6.4 ekor 1.1 guys. Gimana nanti performanya dan tampilannya kayak gimana. Oke ya. Di sini kita akan coba update terlebih dahulu teman-teman untuk aplikasinya. Nanti teman-teman yang mau coba update saya sertakan seperti biasa di deskripsi box guys ya. Oke. Oke guys, di sini saya sudah update untuk aplikasi security-nya. Kita coba cek dulu ya, atau kita masuk dulu ke dalam aplikasi security-nya atau keamanannya guys. Tampilannya seperti ini. Wow, ini pada merah-merah ya. Di sini saya belum coba bersihkan cuy. Kita coba ya bersihkan dulu. Di sini fiturnya dia bisa menghapus apa tidak. Oh, ada 4 GB guys. Nah, seperti yang di sini dari paket ya, karena banyak software-software yang saya simpan di sini mentahnya. Jadi di sini kita akan coba clear yang ada di berkas sampah atau cache dan juga di memori. Langsung aja kita bersihkan. Oke, tampilannya seperti ini guys ya. Ini di 10.6.4 ekor 1.1. Kalau kita coba lihat teman-teman, ini ke bagian pengaturan dia sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ini dia versinya guys. Oke ya. Kemudian teman-teman di sini kita coba lihat ya di bagian setting dulu seperti biasa. Kita lihat kok perasaan jadi agak sedikit lebih smooth ya guys ya. Kita coba ke setelan tambahan, fitur spesial. Oke ya, nggak ada tambahan persepsi aktif ya di sini ya. Oke, jadi seperti ini aja. Untungnya AI subtitle masih aman teman-teman. Oke, stabil juga. Kemudian detak jantung ada di sini. Kemudian penambahan memori yang jelas sudah 12 GB setelah update ke HyperOS 2.0. Jendela mengambang seperti ini guys. Kotak alat kita aktifkan. Ini kita lihat nanti di tampilan YouTube guys. Bila YouTube-nya kayak gimana? Seperti biasa. Kemudian yang paling penting juga di sini di bagian baterai. Di bagian baterai kita lihat perlindungan baterainya. Oke, fiturnya ternyata sama saja dengan sebelumnya. Di sini kedeteksi 2 kali pengisian daya. Pengisian daya cerdasnya kita aktifkan guys, untuk menjaga baterainya biar tidak cepat rusak ya. Oke, itu teman-teman untuk di bagian setting. Kalau di yang lain-lainnya di sini nggak ada fitur tambahan sih. Interkonektivitas ini bawaan dari HyperOS 2.0 ya. Oke, seperti ini aja guys. Sekarang kita coba lihat teman-teman di sini untuk di bagian bila sisi YouTube. Nah, kita lihat bila sisi YouTube. Oke, di sini ada AI subtitle, ada mode bioskop guys. Nah, ini ya, mode bioskop yang sering saya coba bahas. Cuman ya tampilannya seperti ini, kita hidupkan, kita matikan atau kita gunakan custom. Di sini Dolby Atmos, suara, gambar, gaya, tingkatkan 2K ya. Seperti itu teman-teman. Ini ya. Nah, ini bedanya dengan yang ada di Poco F6. Seperti itu, di Poco F6 ini nggak ada cuy fitur ini. Oke ya. Teman-teman, itu untuk di bilah sisi. Nah, sekarang kita lihat untuk di game space-nya. Nah, biasanya sih kalau ekor 1.1 itu dia stabil ya. Oke. Ini dia teman-teman tampilannya di Genshin Impact. Kita lihat di sini dia kereset ya. Dia kereset langsung ke bawaan. Kita gunakan custom aja. Oke, seperti ini. Kita gunakan kualitas tinggi, kemudian di sini ini kayaknya kurang terang deh. Nah, guys ya. Muncul flare gitu ya teman-teman di kamera. Oke, kita coba ini mode Pro, kemudian untuk di bagian setting, ini di bagian performanya kita matikan guys. Kita matikan mode performa, nggak ada tambahan ya, masih sama dengan sebelumnya. Oke,
Lanjut aja teman-teman, kalau sudah kita setting untuk dibilas sisinya, kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Sekaligus nanti kita gunakan aplikasi Shin untuk melihat gimana FPS-nya. Oke, yuk langsung aja teman-teman, kita ke gameplay dari Genshin Impact. Kita lihat. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact dengan security 10.6.4 ekor 1.1 stabil global ya. Dan kita lihat teman-teman di sini ketika diam aman ya, 60 fps. Mantap sekali, dia smooth parah, lihat teman-teman ketika belok juga. Oke, ini juga saya record dengan 60 fps ya. Jadi teman-teman nanti sebaiknya pilih di kualitas video YouTube-nya pakai yang 60 fps, 1080p 60 fps. Biar kelihatan smoothnya guys tuh ya. Mantap sekali ini teman-teman. Kita lihat teman-teman di sini untuk bilah sisinya. Kita lihat dulu fiturnya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat kita masih belum aktifkan untuk mode wheel boss-nya seperti ini. Nah, pengujian kali ini saya tidak langsung pakai wheel boss, guys. Dan juga teman-teman, ini combo yang saat ini saya pakai ini untuk di Joyosei-nya versi 13 yang sebelumnya kita sudah bahas juga. Ya, versi 13 ini memang limitnya itu di 20 menitan, cuy. Itu dengan mode wheel boss dari awal. Nah, kali ini kita ingin tahu nih tanpa wheel boss dia di stop ataupun di limitnya di menit keberapa. Oke ya, teman-teman. Nah, kemudian juga teman-teman di sini untuk plugin layanan sistemnya dia menggunakan ekor 85 1.1 stabil ya. Ini di Poco X6 Pro dan ini security terbaru 10.6.4 1.1. Oke. Kita lihat teman-teman di sini untuk pengubah suaranya ada. Kita coba suara robot ya. Kita coba dengarkan. Cek 1 2 3 sedang saya coba tes security terbaru 10.6.1.1. Cek 1 2 3 sedang saya coba tes security terbaru 10.6.1. Oke guys, ya kalau menurut saya sih ini untuk suara voice change robotnya keren ya. Keren guys, ya. Daripada Poco F6 ya, kurang rock robot-robotan kalau di Poco F6 guys ya. Kemudian kita lihat teman-teman di sini fitur lainnya seperti kayak kecerahan, komentar di layar, rekam layar, screenshot, dan juga di sini performa settingnya kita bisa gunakan seperti ini. Ya, ini kita bisa gunakan gaya visual dan lainnya. Kemudian di sini kita juga bisa kontrol sentuhan seperti ini. Kemudian juga di sini kita lihat percepat jaringan otomatis aktif. Dan ini tuh sebenarnya ada perbedaan kalau misalkan kita coba tes di beberapa device yang lain. Seperti di Poco X7 Pro itu beda cuy tampilannya ya. Nah, ini versi stabil ya 10.6.4 ekor 1.1 seperti ini di Poco X6 Pro gitu cuy ya. Nah, oke, seperti ini. Ini saya belum pakai mode wheel boss, masih mode seimbang. Kita coba dulu teman-teman di sini gameplaynya kayak gimana. Kita pakai dia dulu deh. Oke, kalau menurut saya sih ini udah smooth parah sih guys. Enak ini coy. Seriusan. Ya. Suhu juga masih aman sih. Suhu juga masih aman guys. Suhu masih aman sih di sini masih di 41 ya. Oke. Suhu masih di 41 guys. 40 malah tuh. Kayaknya ini limit tapi adem gitu guys ya. Nah, di sini kita masih belum aktifkan mode wheel boss-nya. Oh, dia pada di atas, cok. Kayak ember dah. Mana coy? Malah di sana. Oh, sini turun kok. Turun sini. Mana? Oke, sejauh ini masih aman ya. Sejauh ini masih aman, guys. Oke. Nah, kita coba ke atas tuh. Coba tarung di atas ya. Kayaknya ini tinggi deh. Kita coba ke sini dulu deh. Oke, teman-teman ya, di sini saya akan coba main sedikit lebih lama. Kita lihat nanti di suhu berapa dia ke limit, teman-teman. Di sini kita belum aktifkan mode wheel boss-nya ya. Oke, di sini saya akan main sedikit lebih lama, guys. Oke guys, di sini ternyata sudah, oh my god, di sini sepertinya sudah terlimit, cuy, ya. Oke, sudah terlimit. Ini apa? Siapa sih yang nyerang, cok? Ini siapa sih yang nyerang? Oke, ini sudah ke limit tuh, malah ke 30 fps, coy. Ini parah banget ya. Padahal di sini suhu masih di 43,8 dan ya ini memang kita belum aktifkan wheel boss-nya, teman-teman ya. Kita coba aktifkan wheel boss, pasti dia naik lagi suhunya.
suhunya apa tuh, fps-nya lihat 60 fps langsung naik lagi. Nanti pokoknya di perekaman scene bakal kelihatan ya. Jadi untuk Joyose versi 2.4.13 ini memang dia ngelimit performa guys ya. Semoga sih limitnya aman gitu teman-teman ya. Oke, adem gitu. Oke, sini. Kita serang nih. Ini belum selesai nih. Sambil kita cok. Matoy kan. Dodol. Sama angin kurang kuat sih. Oke, sejauh ini aman ya teman-teman, dia naik lagi. Kalau kita coba dengan menggunakan mode wheel boss. Oke. Suhu baterai teman-teman bisa dilihat ya, itu 44 derajat Celcius. Terus mulai naik. Memang sih yang terbaik di sini kalau misalkan teman-teman ingin tanpa limit ya, itu pakai yang 2.40.2 guys. Yakin itu no limit ya. Udah banyak yang coba dan yang komen juga versi 2.4.02 itu memang no limit guys untuk performanya. Joyose ya, Joyose 2.4.02 itu no limit seriusan. Oke guys ya, udah jelas di sini. Ini suhu udah di 45,2, dia masih di 60 fps. Ini Joyose 2.4 ya, pakainya saya 2.4.13 guys. Seperti ini performanya ya. Jadi bisa dicoba aja di teman-teman. Intinya kalau misalkan sudah di HyperOS itu ingin no limit, teman-teman gunakan Joyose 2.4.02 itu dari saya guys ya. Kalau misalkan ingin no limit. Kalau misalkan ingin di limit bisa pakai yang 08 atau yang 13 ini. Ini saya coba kombinasikan dengan security 10.6.4 ekor 1.1. Oke guys, performanya seperti ini kurang lebih ya di Genshin Impact, dan ketika kita coba aktifkan mode wheel boss dia stabil parah juga. Teman-teman, aman di sini ya. Tuh. Oke, sebelumnya kita sudah coba tes si Joyose versi 13 ini, tes Genshin selama 1 jam lebih itu ya gitu, tetap di limit teman-teman ya. Tetap di limit. Ya udah, yang terbaik sih memang di 2.4.02. Udah itu aja dari saya guys. Oke ya teman-teman, yuk kita coba lihat di sini di perekaman scene-nya. Pasti tadi kelihatan tuh pas di limitnya itu di pas menit keberapa gitu guys. Dan di sini saya tanpa gunakan wheel boss tadi di awal ya. Suhunya di 43 ya. 43,5 tadi tuh mulai ke limit tanpa mode wheel boss. Nah, kalau misalkan mode wheel boss ini dia bisa tahan sampai 20 menitan guys. Sampai 25 menitan stabil di 60 fps. Setelah itu dia ke limit ya. Nyentuh angka 46-47 derajat Celcius dia langsung otomatis turun ngelimit gitu guys. Oke ya, kita coba lihat teman-teman di aplikasi scene-nya. Nah, ini dia teman-teman ya. Sebelumnya kita sudah coba tes 1 jam nih teman-teman ya. Tuh. Kurang lebih seperti ini performanya. Ini saya coba tes Joyose 2.4.13. Nah, ini yang barusan rata-rata fps di 56,2 karena tadi di sini selama cuman baru di 5 menit aja guys. Nih, baru nyampe di 5 menit aja dia sudah terlimit ke 45. Saya coba aktifkan lagi Joyose, dia langsung naik lagi ke 60 fps. Jadi rata-ratanya di sini 56,2 karena tadinya ada yang di limit di sini. Gitu guys. Jadi kalau misalkan teman-teman langsung dari awal pakai mode wheel boss itu nanti ke limitnya di menit ke 20 sampai 25 menit guys. Ya, 25 menitan baru ke limit performanya ke 45 fps. Nah, seperti contoh ini menit ke 25 nih teman-teman. Menit ke 25 dia ke limit ke 45. Ini saya coba tes 1 jam ya. Di video saya sebelumnya tuh saya sudah perlihatkan, saya sudah tayangkan. Teman-teman bisa disimak aja. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu untuk performa dan juga fitur-fitur yang ada di security terbaru versi 10.6.4 ekor 1.1. Ini size awal itu 99 MB guys ya. Next kita akan coba bahas security 10.6.5 ekor 1.1 cuy.
gimana nih di Poco X6 Pro? Apakah dia ada perubahan atau sama saja dengan yang ini? Dan gimana performa gamingnya? Di limitnya kayak gimana? Oke ya, itu kita coba tes di video selanjutnya. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.